tadi menjelaskan tentang wajibnya mengedepankan Alkitab atau Quran was sunnah, hadis Nabi SAW di atas seluruh pendapat. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bagus dari hadis Rasulullah SAW. Maka bila terjadi pertentangan antara pendapat dengan wahyu, maka wahyu akan kita kedepankan. Bila bertentangan perasaan dengan wahyu, maka wahyu yang kita kedepankan. Bila bertentangan, terkesan bertentangan antara akal, logika dengan wahyu, maka wahyu yang kita kedepankan. Kenapa? Karena wahyu datang dari Allah, tidak mungkin salah. Sedangkan pendapat datangnya dari makhluk yang bisa salah. Nah, di sini beliau membawakan dalil-dalil. Yang pertama, beliau bawakan dari Al-Quran. Di antara yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Di sini Allah melarang kita orang yang beriman agar kita jangan melangkahi mendahului Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita menentang hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena bila sudah ada hukum diputuskan oleh ayat, telah dijelaskan oleh hadis yang sahih, tetap kita menentang, berarti kita tidak tahu diri. Imam kita tidak tahu diri, atau kita merasa lebih hebat dari Allah Rasul. Kita sudah ditetapkan hukum, kita tidak terima. Kita mengatakan menurut saya tidak demikian, menurut keahlian saya, pintaran saya, penelitian saya, tidak seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, hukumnya tidak seperti dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, ini namanya melangkahi mendahului. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, menafsirkan ayat la tuqaddimu baina yaday Allah, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya kata Ibnu Abbas? La taqulu khilafal kitab was sunnah. Jangan kalian mengucapkan sebuah ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksud melangkahi kata Ibnu Abbas yaitu berpendapat dengan pendapat menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Berarti dia tidak puas dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, atau dia tidak merasa cukup dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Nah, ini bentuk tidak beradabnya seseorang pada Al-Quran dan Sunnah. Tatkala dia tidak terima hukum yang ada, justru mendatangkan pendapat yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Tafsiran juga disebutkan di antara tafsiran ayat juga dibawakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Kata beliau, wa fi hadha an-nahyu shadid an taqdim qawli ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli. Di dalam ayat terdapat
mengedepankan ucapan selain Rasul, mengedepankan ucapan kiai, ustaz, doktor, profesor di atas ucapan Rasul. Dibawakan misalnya dia hukum zina haram berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tapi kata profesor misalnya, oh menurut saya tidak haram. Dia mengatakan demikian, menurut saya boleh-boleh saja. Yang penting suka sama suka misalnya. Nah, di sini kita praktikkan kaidah ini. Di sini berbeda pendapat profesor misalnya dengan pendapat dengan ucapan Rasulullah SAW. Mana yang lebih tinggi kira-kira? Rasulullah SAW. Kenapa Rasul lebih tinggi? Rasul itu maksum. Apa arti maksum? Terjaga, terlindungi dari kesalahan. Rasul itu ya betul manusia, tapi manusia yang dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Sementara profesor ini dia bukan Rasul dan dia tidak maksum, dia tidak terjaga dari kesalahan. Bisa dia salah. Nah, berarti yang terlindungi dari kesalahan lebih didahulukan daripada yang tidak terlindungi. Contoh lain lagi misalkan Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang wajibnya menutup aurat bagi para wanita. Tidak boleh kelihatan kecuali telapak tangan dan wajahnya. Kemudian ada yang mengatakan tidak apa-apa, tidak pakai jilbab, yang penting sopan. Ada pendapat juga profesor demikian, nggak masalah katanya, nggak pakai jilbab. Nah, ini juga bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Maka kita orang yang beriman disuruh ambil Al-Quran dan Sunnah. Meskipun dia profesor, ya meskipun dia profesor. Meskipun dia ilmuwan, misalnya dia seperti selama dia masih manusia tidak bisa dia menghubungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, Nasr As-Sa'di, fa innahu mata istabanat sunnatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib ittiba'uha. Dan kapan saja ya, jelas sunnah dari Rasul SAW, kapan saja datang sunnah yang sahih, hadis yang sahih, jelaskan semua hukum, wajib ittiba'uha, wajib kita ikuti, wajib. Wa taqdimuha ala ghairiha, ini poin. Wajib dia didahulukan dari ucapan-ucapan pendapat-pendapat yang lain. Bukan saja wajib mengikuti, wajib juga mengedepankannya di atas seluruh pendapat. Ada 10 pendapat. Kemudian ada hukum dari Rasulullah SAW, ini sudah menyelesaikan. Itu sudah kita pegang. Kainan man kana, siapapun yang dapat wajib mengikuti sunnah Rasul SAW dan wajib kita mendahulukannya di atas seluruh pendapat yang lain. Nah, ini juga sangat penting di zaman kita ini, di zaman banyaknya orang berani berpendapat dalam perkara-perkara yang sudah dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang terkadang berusaha menghalalkan yang haram, yang sudah jelas haramnya di Al-Quran dan sudah berusaha. Ada yang berusaha menghalalkan khamr, minuman keras, dengan berpendapat ini begini. Kita tinggal. Ini kaidah yang penting sekali. Banyak orang kebingungan memilih pendapat saking banyaknya. Maka kita orang yang beriman tidak perlu kita bingung, karena pedoman kita
Kemudian beliau juga bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Sering dibawakan oleh ahli juga dalam kitab ini. Surah Al-A'raf ayat 3 yang artinya ittabi'u, ikutilah oleh kalian, ma unzila ilaykum min rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Nah inilah cara beragama yang benar, itulah mengikuti dari berdasarkan perintah Allah. Makanya kita disuruh fanatiknya kepada dalil. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Apa yang diturunkan kepada kita? Wahyu. Dan wahyu itu mencakup Al-Quran dan Sunnah. Kita disuruh mengikuti. Ini hukum asal beragama. Kita beragama berdasarkan dalil. Kata siapa? Kata Allah. Kita disuruh mengikuti dalil. Karena dalil beramal sesuai dalil, beramal di atas ilmu. Dan berusaha mengetahui dalil itu juga bagian dari menuntut ilmu. Makanya kita disuruh umat Islam ini menuntut ilmu, dan ilmu itu ya dalil. Seperti kata Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim juga, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu itu adalah Allah, firman Allah, qala Rasul, Rasul bersabda, qala sahabat, sahabat. Berarti kita disuruh beragama sebelum meyakini, ketahui dalil. Sebelum beramal, berusaha ketahui dalil. Bagaimana kalau kita tidak tahu dalil? Ya sudah, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya bila engkau tidak mengetahui. Jadi kita beragama ini sekali lagi dituntut beragama berdasarkan dalil. Ini hukum asal. Kalau kita dikatakan bahwa siapa kita ikuti, kita mengikuti dari Al-Quran dan Sunnah Al-Fatihah. Dan para ulama semua mengajak kepada dalil. 4 imam mazhab itu semua juga mengajak kepada dalil. Tidak ada satu imam pun yang berdakwah mengatakan jangan ikuti dalil. Semua para imam itu menyuruh kita beragama dengan mengikuti dalil. Sebelum kita meyakini apa dalilnya, sebelum kita mengamalkan apa hadisnya. Ini bukan sikap yang berlebihan, enggak, ini sikap kehati-hatian. Karena hukum asal di dalam beribadah terlarang sampai ada dalil. Oke, orang kalau beribadah dia tanya apa dasarnya, berarti dia peduli dengan diri. Jangan sampai dia beribadah ternyata bukan ibadah yang dia amalkan. Mahal soalnya murid. Kita hidup sekali. Kalau ibadah kita semuanya ternyata palsu, ini rugi kita. Jadi kita berusaha seperti yang disebutkan kaidah istadil tsumma i'taqid. Dalil dulu baru. Kemudian di ayat ini dalam surah Al-A'raf ini Allah melanjutkan wala tattabi'u min dunihi awliya. Jadi ada perintah, ada larangan. Apa perintahnya? Ikuti dalil, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, itu Al-Quran dan Sunnah, kata para ahli tafsir. Wala tattabi'u min dunih, jangan ikuti selainnya. Kata Ibnu Katsir, jangan ikuti selainnya yang menyelisihinya. Baik itu para imam, aulia, para pemimpin,
Kalau dia mengajak kita untuk menyelisih Al-Quran dan Sunnah, jangan ikuti dia. Kiai, ustadz, atau apa saja, kalau mengajak kita menyalahi Al-Quran dan Sunnah, jangan ikuti dia. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kau mengikuti selain darinya, dari kalangan pemimpin misalkan yang mengajak untuk menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, makna dari wala tattabi'u min dunih, maksud dari jangan mengikuti selainnya, ay la takhruju amma ja'akum bihir rasul ila ghairihi. Maksudnya kata Ibnu Katsir, jangan kalian melenceng dari apa yang dibawakan oleh Rasul dari hadis menuju yang lainnya. Fatakunu qad adaltum an hukmillah ila hukmi ghairihi, sehingga kalian tinggalkan hukum yang Allah jelaskan baik di Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya, malah mengambil hukum yang dibuat oleh selainnya. Allah sudah mengatakan haram, Rasul mengatakan haram, dia tinggalkan. Mana yang dia ambil? Kiainya misalkan yang mengatakan halal, kiainya yang mengatakan mubah. Nah, ini tentu penyimpangan dan kesesatan seperti ini. Nah, ini terus kita ulang-ulang, karena ini sangat penting, sangat penting sekali di zaman sekarang ini. Kemudian juga Syekh di sini membawakan ucapan para imam, dan beliau bawakan ucapan dari 4 imam mazhab ini. Di dunia ini rata-rata bermazhab dengan salah satu dari mazhab yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, beliau bawakan dalilnya sekarang bahwa seluruh imam ini di masa hayatnya menyuruh kita mengikuti dalil dalam beragama. Itu hukum asal dalam beragama, mengikuti dalil. Dan seandainya para imam-imam kita ini ada 1-2 pendapatnya jelas bertentangan dengan dalil, mereka sendiri menyuruh kita meninggalkannya. Mungkin gak salah dalam 1-2 permasalahan? Ya, mungkin. Karena itu kesempurnaan manusia, dia salah. Jadi manusia itu semua bisa salah, meskipun dia imam, meskipun tidak banyak. Makanya ketika imam berpendapat dengan pendapat yang keliru, kita harus pandai mengambil sikap. Setidaknya kata Syekh Dr. Fathi, murid dari Syekh Albani hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika seorang ulama ini, seorang imam memiliki pendapat yang keliru, ada 2 yang perlu kita jaga. Ini kita berbicara imam, bukan tokoh yang jelas menyimpang. Ini imam, semisal Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Ketika beliau-beliau ini ada 1-2 pendapatnya bertentangan dengan dalil, maka 2 kita jaga. Pertama, kita jaga kehormatan imam tersebut. Tetap tidak boleh dia direndahkan imam ini. Tidak boleh rusak kehormatannya, tetap dia dihormati. Kemudian yang kedua yang patut dijaga syariat juga. Bagaimana caranya? Kesalahannya tidak boleh diikuti. Karena ini apa? Upaya untuk melindungi syariat ini. Karena kalau semua kesalahan harus diikuti dengan alasan karena yang menyampaikannya orang terhormat, maka rusak agama ini. Kan ini jelas salah, kenapa diamalkan? Oh, ini kan yang menyampaikannya ulama.
Masa kita tinggalkan pendapatnya, dia ulama. Nah, kalau seperti ini cara beragama, nanti berarti banyak agama-agama dikorbankan demi kehormatan kiai tersebut, ulama tersebut. Nah, ini kata beliau ya, tidak dibenarkan. Yang betul adalah kebatilannya atau kesalahannya tetap tidak boleh diikuti demi menjaga agama ini, dan kehormatannya juga tetap dijaga ya, untuk menjaga hak seorang alim. Nah, di sini beliau bawakan pertama ucapannya Imam Abu Hanifah, dan ucapan ini sudah sering sekali kita dengar ya, namun tetap indah untuk ya kita ulang-ulang. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kata beliau, "Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi." Ucapan ini dibawakan Ibnu Abidin dalam hasyiahnya, yang artinya apabila hadisnya telah sahih, itu sudah mazhabku, itu sudah pendapatku. Jadi beliau kaitkan cara beliau mengambil pendapat dikaitkan dengan dalil. Beliau mengambil pendapat ini karena dalilnya sahih. Dan bila ada hadis sahih menjelaskan sebuah hukum berbeda dengan mazhab beliau, beliau tinggalkan mazhabnya dan dia ambil hadis yang sahih tersebut. Mungkin gak terjadi seperti ini? Ya, mungkin. Ya. Jadi para imam ini yang 4 ini terkadang di beberapa permasalahan berbeda-beda. Contoh saja Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau dalam mazhab Maliki salat tidak bersedekap. Dalam mazhab yang lainnya bersedekap. Nah, terkadang kita di sini bertanya mana yang benar kira-kira. Nah, ketika memilih, jangan yang memilih itu kepentingan kita. Jangan yang memilih itu perasaan atau hawa nafsu kita. Misalkan, oh ini keluarga saya banyak bermazhab ini sudah yang benar. Nah, ini bukan cara tarjih yang betul. Atau ini yang benar karena dia lebih terkenal. Oh ini yang betul karena dia paling banyak pengikutnya. Bukan itu ya. Tapi kita katakan pendapat ini yang lebih kuat, yang bersedekap, karena ada riwayat bahwa Nabi SAW ketika sholat beliau bersedekap. Nah, ketika kita mengambil pendapat tersebut, kita mengambilnya berasaskan dalil, bukan berasaskan hawa nafsu. Ini dibolehkan. Orang mengambil pendapat yang lain karena dalil ini dibolehkan. Yang tercela itu orang berpindah-pindah pendapat ini karena dorongan kepentingan syahwatnya. Dia cari yang ringan-ringan, dia cari yang enak-enak, atau dia cari sesuatu ya karena di situ ada keperluan. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka kata para ulama, man tarakhasa faqad tazandaqa ya. Siapa yang mencari-cari yang enak-enaknya saja dalam beragama ini, dia akan murtad. Jadi sekali lagi Abu Hanifah mengatakan idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Bila telah sahih hadisnya, itu sudah mazhabku. Kemudian beliau juga mengatakan wa qala aidan la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Kata beliau, tidak halal bagi seseorang mengambil pendapatku, pendapat kami, sementara dia tidak tahu dari mana sumber kami mengambilnya. Nah, ini beliau memberikan peringatan. Orang yang ingin mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak ingin dia mengambilnya karena fanatik buta. Dia ingin orang yang mengambil pendapatnya ini, dia lihat dulu dalilnya Imam Abu Hanifah. Dia ingin pendapatnya ini diambil karena berasaskan dalil. Makanya kata beliau, tidak halal orang mengambil pendapat kami sementara dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya.
Makanya kita juga ketika memilih sebuah pendapat, maka kita tanyakan pendapat yang A apa kira-kira dalilnya. Ternyata tidak ada. Pendapat B dalilnya hadisnya lemah. Pendapat C, oh ini dalilnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim misalkan. Nah, ini bisa menjadi alat yang membuat kita lebih yakin untuk mengambil pendapat tersebut. Jadi sekali lagi ya, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya mengingatkan kita bahwasanya ketika kita mengambil pendapat beliau, ya berusahalah juga mengetahui apa latar belakang beliau mengambil itu. Ya, tentunya sebatas ya, kemampuan kita berusaha. Ya, kita berusaha. Kecuali kalau orang tidak sama sekali tidak ada arah atau kemampuan untuk ke sana, ya tidak mengapa dia baca nggak bisa misalkan. Bahkan melihat sudah kabur-kabur penglihatannya, ya nggak bisa untuk dituntut untuk mencari. Ya, ini dia taklid, langsung dia taklid kepada ya ulama, pada kiai, ya, silahkan. Kemudian beliau juga bawakan ucapan Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Sungguhnya aku hanyalah manusia, bisa salah dan bisa benar. Imam Malik, aku hanyalah manusia, bisa salah dan bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka periksalah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitaba was sunnata fakhudhuhu, maka semua pendapat yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah ambil dia. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku, dan semua pendapatku yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah tinggalkan dia. Jadi bila kita bermazhab Maliki, kemudian ada pendapat di luar mazhab kita yang sesuai dengan dalil, sementara pendapat imam kita bertabrakan dengan dalil, kita berpindah ke mazhab yang lainnya, ini bukan hal tercela. Justru ini adalah nasihatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nasihat Imam Malik. Jadi terkadang sebagian ya, menakut-nakuti saudaranya. Tidak boleh keluar mazhab, seolah-olah keluar dari mazhabnya, keluar dari pendapat imamnya seperti keluar dari Islam. Seolah-olah dibuat demikian sehingga orang takut. Tidak boleh mengambil kecuali dari satu imam secara utuh dan 100%. Tidak boleh pindah-pindah, gak bisa seperti ini. Jadi para ulama mengatakan boleh dia belajar ilmu ini dengan satu mazhab, boleh. Tapi kalau sudah mengatakan tidak boleh mengambil selainnya, benar maupun boleh lebih dari satu, harus satu, tidak ada. Nah ini juga nasihat dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, lagi-lagi membuat kita semakin yakin bahwasanya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tertinggi. Adapun ucapan selainnya maka dia diikuti setelah ditimbang, dicocokkan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia juga bawakan ucapannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sepakat kaum muslimin bahwasanya siapa saja yang sudah jelas baginya satu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yad'aha liqauli ahadin minan nas, tidak halal baginya, tidak boleh baginya, tidak pantas baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena pendapat seseorang. Rasul mengatakan ini haram, kemudian ada orang berpendapat menurut saya tidak haram, nggak boleh kita tinggalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena pendapat orang tersebut, tidak boleh. Nah, ini menunjukkan ucapan Rasul lebih tinggi daripada ucapan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, Imam Syafi'i juga mengatakan idza sahha lakumul hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu bihi wada'u qawli. Kata beliau, apabila telah sahih bagi kalian sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambil hadis tersebut, pegang hadis tersebut. Wada'u qawli, tinggalkan ucapanku. Ini imam. Di sini juga kita belajar tawadhu, belajar rendah hati terhadap kebenaran. Al-Quran kebenaran, hadis kebenaran. Dimanapun kita dapati kebenaran tersebut, hatta dari lawan, wajib kita terima. Ini Imam Syafi'i, hatta kebenaran itu bukan di pendapatnya, beliau suruh ikuti kebenaran itu, ikuti hadis itu, jangan ikuti pendapat itu. Karena hakikat kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini dibawakan kepadanya hadis yang sahih, berbeda dengan pendapatnya, tetap dia suruh orang ikuti pendapatnya dan meninggalkan hadis. Ini kesombongan yang sesungguhnya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga mengatakan ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun. Kata beliau, pendapat Imam Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya ini pendapat. Jadi ucapan manusia selain Rasul itu pendapat. Mana yang dalil? Wa innamal hujjatu fil asar. Ya. Sedangkan dalil itu adalah asar, hadis. Ya. Jadi pendapat dengan hadis beda makomnya, beda tingkatannya. Pendapat manusia, ucapan manusia itu pendapat. Tapi ucapan Rasul dia hujjah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pendapat dengan pendapat kalau dia bertabrakan, nah itu sama derajatnya. Level 1 bertentangan dengan level 1 ya sama-sama. Enggak ada yang lebih unggul. Kapan pendapat A lebih unggul dari pendapat B? Tatkala pendapat A ini sejalan dengan hujjah. Tatkala pendapat yang A ini dia yang sesuai dengan dalil. Nah, itu membuat pendapat itu menjadi terangkat dia. Tapi kalau hanya ucapan tanpa dalil gak ada nilainya. Artinya bukan dalil dia masih. Makanya sangat menyedihkan bila orang dibawakan ayat, dibawakan hadis, dia bantah dengan apa? Dengan ucapan dia kosong dari dalil. Nah, ini menyedihkan. Ini namanya hujjah, dia ingin bantah dengan ucapan dia yang jauh lebih bawah. Dia kalau ingin dia membantah, maka dia bawakan hujjah yang setara dengan hujjah itu. Jangan dia bawakan ucapan dia yang sudah rendah untuk menabrak dalil yang lebih tinggi dari ucapannya. Ya. Makanya orang setinggi apapun pembicaraannya, ucapannya, kalau dia tidak bawakan qala Allah, qala Rasul, nggak ada nilainya. Jadi ucapan kita ini bernilai karena dia sejalan dengan dalil, atau karena kita bawakan dalil dalam ucapan kita.
Adapun ucapan yang kosong dari dalil, ini gak ada berkahnya. Jadi Imam Ahmad mengatakan di sini mengingatkan ya, bahwasanya pendapatnya Auza'i, Malik dan ulama yang lain itu pendapat bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Yang tidak bisa ditolak itu adalah hujjah, dalil, yaitu hadis, asar, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bawakan juga ucapannya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan min a'zami ma an'ama Allahu bihi 'alaihim i'tisamuhum bil kitab was sunnah. Nah, ini ucapan yang indah sekali. Kata beliau, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada mereka, pada kita kaum muslimin, i'tisamuhum bil kitab was sunnah, tatkala mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ini nikmat yang sangat besar. Karena orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ibarat orang yang telah menyelamatkan dirinya, naik dia ke perahu Nabi Nuh di saat terjadi banjir besar. Dan sekarang orang akan terombang ambing bila dia tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia akan terus berseteru dengan pendapat, dihantam dengan pendapat, dihantam dengan pendapat, terus begitu, terjebak dengan perselisihan pendapat. Dan yang selamat adalah yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, fakana minal usulil muttafaq 'alaiha bainas sahaba, maka di antara prinsip yang telah disepakati oleh para sahabat, para tabi'in dan yang mengikuti mereka, annahu la yuqbalu min ahadin qad an yu'aridul Qur'an bi ra'yi, bahwasanya tidak boleh bagi seorang pun untuk menentang Al-Qur'an dengan pendapatnya, wala zauqihi, dengan seleranya atau perasaannya, wala ma'qulihi, dengan logika-logikanya, wala qiyasihi, dengan analogi-analoginya, ya, wala wajdihi, ini juga dengan perasaannya juga, ya. Ini dalam ya, firqah-firqah yang menyimpang punya istilah-istilah tertentu, ya. Jadi beliau mengatakan di sini sepakat para ulama salaf bahwa tidak ada yang boleh menentang Al-Quran dengan pendapatnya, tidak ada. Karena pendapat jauh lebih rendah dari Al-Quran. Tidak ada yang boleh menentang hadis dengan pendapatnya, karena pendapat ini lebih rendah dari hadis. Kemudian dia bawakan di sini yang terakhir ucapan Ibnu Taimiyah juga. Kana haula'il a'immah alladzina ishtaharu bil imamah fil hadis, para imam yang terkenal keimamannya dalam hadis, semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid dan yang lainnya, tariqatuhum, prinsip mereka adalah annahum la yarudduna syai'an minal haditsis sahih, mereka tidak pernah menolak sedikit pun hadis yang sahih. Karena firqah-firqah yang menyimpang rata-rata untuk mempertahankan syubhatnya, untuk mempertahankan keyakinan yang menyimpang ini, dia berusaha ya, menangkis hadis-hadis yang sahih, menolak hadis-hadis yang sahih yang bertabrakan dengan keyakinannya, baik dengan cara halus maupun dengan cara terang-terangan. La fil masailil khabariyah, baik itu dalam masalah khabariyah, masalah sifat-sifat Allah, ya, dalam masalah akidah. Banyak firqah menyimpang mengatakan kita tolak hadis ini. Kenapa ditolak? Ini kan riwayat Bukhari. Apa alasan dia? Enggak mutawatir masalahnya. Kita hanya nerima mutawatir. Nah, ini dusta sebenarnya. Hadis yang sahih dia tolak, ya. Tapi nanti ucapan ya, yang tidak jelas, potongan-potongan bait syair dia terima. Bahkan banyak hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya dia terima. Sebenarnya kalau dia jujur, kita tolak hadis ini karena bertentangan dengan keyakinan kita. Nah, itu sebenarnya. Ya. Tapi dia buat halus, oh karena hadisnya tidak mutawatir. Wala syar'iyyah, demikian pula dalam masalah syariat, dalam masalah hukum, tidak boleh menolak hadis yang sahih. La fil usul wala fil furu', dalam masalah pokok maupun dalam masalah cabang.
wala yaruddunahu limukhalafati ma yudhannu fi qiyas. Mereka juga tidak menolak Al-Quran hanya karena bertentangan dengan analogi mereka, logika mereka, ya. Atau mereka pertentangkan antara hadis yang sahih dengan zahiril Quran. Mereka pertentangkan banyak cara mereka, intinya, ya, akal-akalan mereka bagaimana untuk menolak dalil itu banyak. Karena ciri ahlul bidah, kata para ulama, mereka mengambil malahum, dalil yang mendukung mereka, dan mereka berusaha tinggalkan dalil-dalil yang menyalahi mereka. Jadi mereka begitu caranya, licik, ya. Hadis yang sahih akan diambil kalau sejalan dengan keyakinannya. Hadis yang sahih dia tolak kalau bertentangan dengan keyakinannya. Ya, makanya tidak jarang ayat-ayat yang banyak, puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan dalil, ya, menunjukkan tentang keberadaan Allah di atas arsy ditolak semua. Hadis yang sahih ditolak secara halus. Secara halus itu dengan merubah maknanya, ya, merubah tafsirannya, ya. Atau kalau hadis, ya, dibuat apa? Karena ini ahad, tidak mutawatir, tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Dan cara seperti ini tidak pernah dikenal, ya, dalam prinsipnya para salaf. Bahkan Imam Syafi'i juga dalam kitabnya Ar-Risalah yang membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang mereka sebut ahad itu, ya. Padahal di dalam ilmu hadis, hadis itu tidak ada syaratnya untuk diterima harus dia mutawatir, enggak. Kalau dia sahih, fahuwa madhhabi, kan tadi, meskipun tidak mutawatir. Ya, demikian, mungkin karena sudah azan kita azan. الله أكبر الله
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'du. Terlanjutkan sedikit saja. Ada beberapa faedah ya dari pemaparan yang beliau bawakan di atas. Yang pertama adalah wujubu taqdimil kitab was sunnah ala jami'i ma khalafahuma. Wajibnya mendahulukan dan mengedepankan Al-Quran dan Sunnah di atas segala yang menyelisihinya. Selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka posisinya di bawah. Al-Quran dan Sunnah paling atas. Makanya di muqaddimah fa inna asdaqal hadithi kalamullah. Dalam redaksi yang lainnya fa inna ahsanal kalam, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Enggak ada yang lebih baik dari itu. Yang menyamai juga tidak ada. Kemudian yang kedua, Alkitab was sunnah hakamun 'alal ara wal i'tiqadat wal azwaq lal aks. Al-Quran dan Sunnah dia yang mengatur pendapat, dia yang mengatur keyakinan, dia yang mengatur perasaan, bukan sebaliknya. Al-Quran dikondisikan sesuai selera, hadis disesuaikan sesuai kepentingan, sesuai keyakinan, tidak. Al-Quran yang mengatur keyakinan. Apa kata Al-Quran itu sudah yang kita yakini. Sebaliknya, firqah-firqah yang menyimpang, dia buat keyakinan dulu, baru dia cari-cari dalil dari Al-Quran. Sehingga kalau nemu yang bertentangan dengannya, Al-Qurannya yang diatur. Oh, jangan maknanya begini, harusnya dirubah. Padahal maknanya sudah ada dalam tafsir para sahabat, para tabi'in. Tapi karena dia sudah buat keyakinan, kaidah-kaidah sendiri, bertentangan, akhirnya Al-Qur'annya ditakwil, Al-Qur'annya diselewengkan maknanya agar sejalan dengan keyakinannya. Ini kebalik berarti. Kalau ahlu sunnah, Al-Qur'an yang mengatur keyakinan, bukan keyakinan kita yang mengatur Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ittifaqus salaf wal a'immah ala tarhi kulli qaulin mukhalifin lil kitab was sunnah. Kesepakatan para imam, para ulama salaf dan para imam untuk meninggalkan segala pendapat bila dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sepakat para imam ini. Jadi jangan lagi kita yang menghalangi. Para imam menyuruh kalau bertentangan dengan dalil tinggalkan. Ini para pengikut yang fanatik mengatakan jangan, pokoknya benar ataupun salah, kita pokoknya imam kita ini. Pokoknya saya ngikuti kiai ini, dia benar dia salah saya nggak peduli. Nah ini tidak betul seperti ini. Ya. Kemudian juga wujubul hirs ala ittiba'id dalil wal inayah bihi. Bahasan ini juga diantara faidahnya wajibnya kita berkemauan keras, bekerja keras untuk mengikuti dalil dan berikan perhatian terhadapnya. Jadi kita berusaha, termasuk usaha kita ini duduk di majelis ilmu. Ya. Lama-lama kita akan tahu, oh dasar kita mengamalkan ini dia. Oh ternyata kita melakukan ini dasarnya. Oh ternyata kita berjenggot, oh ini ternyata dalilnya. Oh ternyata kita cingkrang tidak isbal, oh ternyata ada dalilnya. Nah, akhirnya tenang kita mengamalkannya karena kita tahu dasarnya. Dan ilmu itu menenangkan memang. Semakin kita tahu dasar kita dalam beragama, semakin kita tenang dan semakin kita nikmati agama Islam ini. Tatkala kita tahu dasarnya, kita tahu dalilnya, kita semakin nikmat beragama. Beda dengan orang yang ikut-ikutan. Nanti kalau yang diikuti menyimpang, meninggalkan ketaatan, ya dia juga bisa ikut-ikutan menyimpang. Karena dia tidak mengikuti dalil. Dalil akan tetap menjadi kebenaran. Tapi orang bisa dia lurus, bisa juga dia bengkok. Terkadang dia lurus sekarang, di kemudian hari bisa dia bengkok. Makanya kalau kita ngikuti fanatiknya sama orangnya, kita akan bengkok ketika dia bengkok. Tapi kalau kita patokannya dalil, kita akan bertahan pada dalil meskipun banyak orang meninggalkannya. Ya demikian mungkin kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Dan sebelum kita tutup, kalau ada jamaah yang bertanya, kita persilahkan. Ada yang bertanya? Atau sudah jelas mungkin ya? Ya. Iya. Iya. Nah, inilah diantara faidah tadi, berusaha untuk mengetahui dalilnya. Bagaimana usaha kita? Ya, menanyakan berarti. Ya, misalkan kita dengar ada kiai yang mengatakan amalan ini dianjurkan, kemudian dia bawakan hadis, membuat kita akhirnya bimbang. Maka fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kita tanyakan. Bisa tanyakan kepada ahlinya, pada ilmu, atau bisa kita tanya lewat sarana yang mudah sekarang. Dia punya HP, bisa dia lihat. Alhamdulillah sekarang untuk mengecek hadis bisa lewat HP ini. Ya, akan ketahuan di situ. Oh, hadis ini tinggal kita tulis hadisnya. Ya, meskipun itu sekedar untuk membantu, ya, kita tanya, kemudian kita pastikan. Nah, akan ketahuan di situ. Oh, hadis ini la aslalahu, enggak ada dasarnya. Oh, hadis ini maudhu', palsu, akan ketahuan ya. Alhamdulillah sekarang dimudahkan memang kita untuk tabayyun atau cross check ya terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang. Makanya sekarang ini dakwah sunnah ini cepat dia menyebar karena orang semua bisa mendengarnya. Ya, tidak seperti zaman dahulu betul-betul didoktrin tidak boleh mendengar sama sekali. Nah, sekarang orang bisa mendengar dari rumahnya. Bisa dia menimbang sendiri lah ya. Bisa dia merenungi sendiri dengan kepala yang jernih, pikiran yang jernih, nggak ada paksaan, nggak ada apa. Dan sudah banyak alhamdulillah ya. Banyak saudara-saudara kita berangkat dari kesadaran sendiri. Mendengar ya, membaca. Oh, dia akhirnya memutuskan apa? Oh, ini dia yang menenangkan hati. Nah, jadi solusinya bertanya memang ya. Kalau kita tidak tahu bertanya. Dan hukum asalnya jangan kita mengamalkan sebelum jelas dasarnya itu sahih. Karena hukum asal dalam ibadah seperti yang kita bilang tadi, dilarang kita mengamalkannya sampai jelas dalil yang memerintahkannya. Jadi silahkan ditanyakan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.